Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Eka Wulaningsih. Saya dari kelas fikih A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurban kelas 5 MI. Kurban pengertiannya yaitu kurban berasal dari bahasa Arab koroba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah agama, kurban adalah menyembelih sesuatu hewan tertentu di waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik dengan tujuan atau dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Di sini hukum kurban yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sunnah muakkad ini sunnah yang mendekati wajib. Dan dalil tentang kurban bisa dilihat di slide di samping, yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah diberikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya dia orang-orang yang membenci, dialah yang terputus. Kemudian selain dalil, yaitu adalah syarat-syarat orang yang berkurban. Syarat-syarat orang yang berkurban ini ada 4. Yang pertama, orang ini adalah Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, mampu. Dan yang terakhir itu merdeka. Kemudian, kapan kurban itu dilaksanakan? Kurban dilaksanakan pada waktu atau pada Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, tanggal 13 Zulhijjah, yaitu dilaksanakan selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan pelaksanaannya dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Adha atau setelah sholat Idul Adha. Kemudian terakhir itu tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Dan dalil waktu pelaksanaan sholat Idul Adha bisa dilihat di slide di samping yang berbunyi, man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da sholati tama faqad atama nusukuhu wa asoba sanatal muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa yang menyembelih kurban pada waktu sebelum sholat Idul Adha, dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, maka dia itu menyempurnakan ibadahnya. Kemudian tempat di mana kurban itu dilaksanakan, yang paling afdol atau paling utama, kurban dilaksanakan di tempat dekat dengan sholat Idul Adha. Contohnya kita sholat Idul Adha itu ada di masjid, maka bisa menyembelih di sekitar masjid. Kemudian hewan apa saja yang bisa untuk kurban? Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat domba. Nah, di antara hewan-hewan kurban ini mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Misalnya untuk unta yang bisa dikurbankan itu yang berumur 5 tahun memasuki umur 6 tahun, dan untuk sapi umur 2 tahun masuk 3 tahun, kemudian untuk kambing umur 2 tahun masuk 3 tahun, kemudian untuk domba itu umur 1 tahun masuk 2 tahun.
hewan-hewan kurban ini bisa diperuntukkan untuk beberapa orang. Misalnya untuk unta dikorbankan ini bisa untuk 7 orang, sedangkan sapi juga bisa untuk 7 orang, untuk kambing dan domba ini untuk 1 orang. Selanjutnya, pembagian kurban. Pembagian kurban ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1/3 untuk yang berkurban dan keluarga. Yang kedua, 1/3 lagi untuk fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 untuk disimpan, tetapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Di sini tata cara penyembelihan hewan kurban ada 4 cara. Yang pertama, posisi hewan kurban dibaringkan dengan posisi tulang rusuk di sebelah kiri dan kepala menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, penyembelih meletakkan kaki di atas leher hewan. Yang ketiga, penyembelih membaca doa Bismillah Allahu Akbar. Yang terakhir, penyembelih membaca doa qabul seperti yang berada di slide samping ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu sunah-sunah kurban. Sunah-sunah kurban ini ada beberapa. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, membaca takbir. Selanjutnya, orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kemudian kaki penyembelih berada di atas leher hewan. Selanjutnya saat menyembelih itu menghadap ke arah kiblat, dan yang terakhir ketika menyembelih membaca doa. Kemudian materi selanjutnya hikmah dari kurban. Apa saja hikmah yang dapat diambil dari kurban tersebut? Yaitu yang pertama, hikmahnya itu menghidupkan sunnah dari Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, menghilangkan sifat rakus, sifat tamak, dan mewujudkan sifat murah hati. Selanjutnya, menghapus doa, kemudian menjalin kasih sayang sesama manusia, dan yang terakhir akan mendapat kendaraan ketika nanti melewati Shiratal Mustaqim kelak di akhirat. Demikian materi kurban yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya